Pak Tony, terima kasih. Ada problem yang memang hari ini sedang dihadapi oleh banyak orang tentang ini, Ibu. Salah satu hal yang penting kita harus jaga adalah komunikasi antara anak dengan orang tua. Itu harus selalu ada. Handphone membuat anak kita lebih menyukai HP-nya dibandingkan kepada orang tuanya. Maka ini harus disingkirkan, ada aturan. Contoh misalnya, saya kalau ngajak anak jalan-jalan ke restoran atau makan di warung, handphone disimpan di tas. Waktu ngobrol nggak boleh dikeluarkan. Saya harus beri contoh. Ya. Terus kalau di rumah, misalnya habis subuh, kita sering mengadakan waffle. Semua kumpul untuk menceritakan rasa syukur. Saya memulai. Kemudian diikuti anak-anak saya. Mereka bercerita tentang apa yang disyukuri, berterima kasih kepada kakaknya, kepada adiknya, harapan-harapannya, bergantian. Ini nggak ada handphone, dan kita harus tegas. Di rumah saya, kalau misalnya anak ini nggak bangun pagi, ibunya sudah mengingatkan, ayo bangun pagi jam 4, sudah harus bangun. Begitu mereka tidak bergerak, maka tugas saya adalah berhitung. Saya berhitung 1 sampai 10. Dan sudah kita sampaikan dalam rapat keluarga bahwa kalau sampai ke 10 mereka tidak keluar kamar, saya akan datang menarik ini. Maka tugas saya sambil duduk, sambil minum kopi, berhitung 1, 2, 3, sudah usah 4, 5, 6, sudah Pak, sudah bangun Pak, aku Pak. Kadang tidak saya teruskan, tapi kadang saya ketipu juga, sudah Pak, sudah duduk nih, ya 6, berhenti saya. Kok orang untuk turun menang sendiri. Yang namanya anak-anak tidak bisa langsung jadi karakter yang baik, tidak. Ada proses. Kita harus mengulang-ulang lagi. Maka begitu saya hitung sampai 8 mereka keluar, selesai. Ya. Hitungan itu adalah simbol bahwa ada toleransi dan tapi ada ketegasan yang harus mereka hadapi saat mereka ternyata tidak ikut aturan. Nah, ini penting, ya penting. Ini yang harus kita biasakan kepada anak kita mumpung masih kecil. Nah, maka Mas, kalau ada 2 pola asuh, ini memang pusing, ya. Anak disuruh kakeknya bangun jam 8 pagi, ibunya pengen jam 4 pagi. Wah, ini susah. Maka tadi saya bilang, pembagian tugas dalam kurikulum pendidikan keluarga itu kalau kita terpaksa satu rumah dengan orang tua, harus diajak ngomong dulu. Pak, aku pengen anak itu begini, mungkin dorong, bapak nyeter gitu. Walaupun ada 2, tapi kalau bisa ada satu standar yang dipakai. Ya, ini yang sering terjadi antara kakek dan orang tua bersama, sehingga anak dilatih split personality, berpura-pura di depan bapaknya taat, bapak pergi mengingkari, ya kan? Jadi ini menanamkan jiwa-jiwa munafik. Nah, ini nggak boleh. Begitu anak ini melanggar pesan orang tuanya, kakek dan nenek harus mengingatkan, nggak boleh. Harusnya gitu Pak. Maka ini perlu ada perlu ada ronsen, parenting ronsen. Ya, bagaimana caranya agar anak itu tahu bahwa dia harus lebih mentaati bapak ibunya, dan kakek nenek itu mendukung perintah bapak ibunya, mendukung visinya. Jadi mungkin ada 2 pola asuh tapi tujuannya sama, yang masalah. Ya, itu yang perlu diperbaiki begitu. Itu ya Bu Kris,